halo semuanya. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Besoa. Ini adalah tugas kelima pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang apa itu kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Jadi, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa itu zaman kontemporer. Jadi, zaman kontemporer adalah periode waktu yang berkaitan dengan masa kini atau pada masa saat ini. Atau boleh juga diartikan sebagai kekinian, modern, atau aturan-aturan yang tidak berkaitan dengan zaman dahulu. Jadi, hal yang membedakan antara pengamatan zaman modern dan juga zaman kontemporer adalah zaman modern itu ada sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer itu adalah dia hanya berfokus pada sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang. Zaman pertengahan atau zaman klasik, setidaknya itu ada dua contoh yang sangat menonjol yang dikemukakan. Jadi itu yang pertama adalah seorang astronom yang berasal dari Polandia, yaitu Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543. Nah, teorinya itu disebut dengan heliocentrisme, di mana di dalam teorinya itu dia menyebutkan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini tuh jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima manusia pada saat itu. Kenapa? Karena geosentrisme menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya. Kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626. Jadi ia memberikan sumbangan yang penting dalam metode berpikir deduktif. Jadi Bacon ini juga menekankan untuk mendasar semua pengalaman atas ilmu. Kemudian Bacon ini juga menganjurkan para sarjana untuk menyusun ilmu itu perlu mengumpulkan fakta sebanyak mungkin, baru kemudian dianalisis. Jadi teman-teman sekalian, masa kontemporer ini juga hampir semua sisi kehidupan manusia modern itu telah disentuh dengan namanya teknologi, seperti sektor ekonomi, budaya, politik, seni, kesehatan, transportasi, komunikasi. Semuanya itu membutuhkan dan mendapatkan sentuhan dari yang namanya teknologi. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas satu persatu ya poin-poin penting yang ada dalam kemajuan ilmu kontemporer. Itu ada 4. Jadi yang pertama ada santri, priai, dan abangan. Kemudian yang kedua ada teknologi rekayasa genetika. Kemudian yang ketiga ada teknologi informasi. Kemudian yang keempat teori partikel elementer. Poin yang pertama, kita akan bahas tentang santri, priai, dan abangan. Dari ketiga varian itu merupakan keberagaman masyarakat Jawa yang sudah ada sejak lama. Nah, dari 3 istilah itu sudah dibahas di dalam buku The Religion of Java karya Silvert Chers dan merupakan hasil penelitian dari Mojokuto, Jawa Timur. Arti penting dari karya Chers The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antar struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dan bagaimana hubungan para anggota mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan mengorganisasi dan mewujudkan struktur-struktur tersebut. Nah, sehingga perbedaan tentang struktur-struktur yang ada dalam masyarakat hanya bersifat komplementer. Dari 3 lingkungan yang berbeda, pendesaan, pasar, kantor pemerintah yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda, kemudian berkaitan juga dengan munculnya agama dan peradaban Hindu dan Islam di Jawa, ini telah mewujudkan adanya abangan, priai, dan santri. Abangan menekankan pentingnya animistik.
santri menekankan aspek-aspek Islam, priai menekankan aspek-aspek Hindu. Nah, abangan itu penekanan pada tindakan keagamaan dan upacara-upacara sebagaimana dalam Islam. Sedangkan santri suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakikat, kasar selawan dari halus. Kasar yang dimaksud di sini itu ciri utama dari abangan. Sedangkan priai itu seperti tarian, kesenian, bahasa, dan pakaian. Adapun pembahasan pandangan 3 golongan yang memiliki subtradisi masing-masing. Jadi yang pertama itu ada abangan. Abangan ini seperti petani kecil, religi rakyat dari Asia Tenggara. Kemudian ada santri. Santri ini pemeluk agama Islam yang taat, yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Sedangkan priai ini itu yang masih golongan yang masih hubungan Hindu dan Buddha, yang terdiri dari pelajar golongan atas, penduduk kota, terutama pegawai. Adapun para penelitian antropologis yang dilakukan seperti Bambang Prono pada tahun 1994 dan Robert Hafner pada tahun 1984 dan Mark Woodward pada tahun 1984. Jadi ketiga peneliti ini tuh mereka membantah klaim dari Geertz. Jadi para pakar ini tuh menemukan bahwa masyarakat Jawa ini tuh adalah santri. Adapun genre abangan itu tidak disignifikan. Tuhnya tesis santri abangan itu di Silford Geertz juga dikemukakan oleh hasil penelitian PPIM UIN Jakarta, itu dilakukan pada tahun 2001 dengan populasi yang luas dengan sistem random sampling. Jadi penelitian PPIM ini bahkan juga mencoba menunjukkan suatu dialektika, di mana orang yang intensif dalam menjalankan ritual wajib maupun sunnah dalam Islam berkolerasi positif dan disignifikan dengan status sosial ekonomi. Gabungan antara pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kategori desa kota. Korelasinya sekitar 15%. Jadi sebaliknya, seorang muslim yang semakin intensif dalam melaksanakan ritual abangan semakin negatif korelasinya dengan status sosial ekonomi. Korelasinya itu sekitar 25%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu teknologi rekayasa genetika. Nah, salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat populer itu adalah di bidang rekayasa genetika. Nah, yang terkenal itu adalah teknik cloning. Nah, teknik cloning ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Gordon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris tahun 1961. Nah, Gordon ini berhasil manipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik. Nah, 32 tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Hanya saja semua cloning pada saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Gilmour dari Scotland Roslin Institute itu berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Nah, teknik yang digunakan Dr. Gilmour ini itu dikenal dengan ahli inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer, yaitu mengambil inti sel somatik dari domba jenis tertentu, misalnya domba A, kemudian untuk diinjeksikan ke dalam sel telur domba jenis lainnya, misalnya domba B. Nah, sebelum injeksi ini dilakukan, sel tersebut sudah diambil terlebih dahulu inti selnya dengan suatu loncatan listrik. Pada tahun 1997 lahir cloning pertama yang diberi nama Gene. Nah, teknik pembuatannya itu pun sedikit berbeda dari pembuatan Dolly. Jadi Gene ini diawali dengan
koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Setahun kemudian, para peneliti dari Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Terehiko Wakayama itu berhasil melakukan cloning tikus hingga lebih dari 5 generasi. Jadi teknik yang digunakan kali ini itu juga berbeda dari teknik yang sebelumnya. Jadi mereka menamakan teknik itu dengan microinjection yang tingkat keberhasilannya itu mencapai 3%. Jadi peluang keberhasilan teknik cloning ini lebih besar dari teknik SCNT yang tidak sampai 1%. Jadi di tahun 2000, Prof. Gerland Skaten dari Oregon Health Science University Amerika itu berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Nah, teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embryo splitting technique. Nah, pada dasarnya EST adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jelly Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini juga telur betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Setelah embrio tumbuh menjadi 8 sel, para peneliti membaginya menjadi 4 embrio yang identik. Masing-masing terdiri dari 2 sel. Langkah selanjutnya, keempat embrio ini itu akan diimplementasikan ke dalam surrogate mother. Lalu lahirlah kemudian kera cloning. Individu yang dihasilkan dari teknik ini 100% identik dengan sel sumbernya. Karena itulah para ahli menyebut teknik ini dengan artificial twinning atau kembar buatan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu teknologi informasi. Jadi pada tahun 1937 seorang insinyur yang bernama Howard Aiken merancang IBM Mac 7 yang merupakan nenek moyang komputer mainframe saat ini. Jadi komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Jadi komputer elektronis itu pertama yang sukses secara komersial adalah Univas. Jadi komputer ini dirancang oleh Eckert dan Moseley dan diperkenalkan pada tahun 1951. Nah, selanjutnya muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum ini yang mudah rusak, dirancang oleh Seymour Cray untuk Control Data Corporation. Dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer lebih kecil dan lebih tepat. Ide mengenai komputer pribadi atau personal komputer di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silicon. Jadi pada tahun 1977, Stephen Jobs dan Stephen Wozniak itu mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Nah, pada bulan April tahun 1977 mereka memperkenalkan Apple kedua. Nah, itulah komputer pribadi pertama di dunia. Jadi komputer ini telah tuh mengubah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Nah, pada awalnya komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuan memperluas jangkauan otak perhitungannya seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu teori partikel elementer. Jadi selama lebih dari 2500 tahun manusia itu mencari tahu tentang misteri sifat materi. Jadi mereka mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Jadi pada abad kelima sebelum Masehi, Demokritos, filosof Yunani itu menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil yang disebut atom. Nah, atom dalam bahasa Yunani itu artinya tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Jadi semenjak ilmu ini berkembang, kemudian tuh muncul teori-teori baru, kemudian
Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel kecil. Ternyata di dalam atom itu bukan partikel kecil. Ternyata dalam atom itu masih ada lagi partikel-partikel yang lain seperti elektron, proton, dan neutron. Sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron ada partikel lain seperti foton. Jadi beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subanatomik. Jadi partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya nih, mengapa suatu benda ada yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan benda yang lain tidak. Nah, ini tergantung dari gerakan partikel elementer. Nah, pada suatu konduktor, elektron dapat bebas bergerak sehingga konduktor dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Nah, sedangkan pada isolator, elektron terikat kuat sehingga tidak dapat menghantar listrik dengan baik. Nah, setiap kali lahir teori fisika atom akan muncul serangkaian percobaan yang kemudian bisa menghasilkan teori baru. Nah, teori baru tersebut bisa jadi menentang teori lama seperti yang terjadi setelah Demokritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Nah, dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Hopf, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya yaitu Martinus Feldman, profesor fisikawan teoretis dengan spesialis di bidang partikel subanatomi. Mereka menegaskan bahwa teori model standar itu bisa diterima untuk menjelaskan bahwa jagat raya tersusun atas kuat lepton yaitu elektron dan neutron dan boson atau foton. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Jadi pada tahun 1961 seorang Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang dikirim keluar angkasa oleh unit Soviet dengan pesawat Vostok A-nya yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968. Nah, dan pada tahun 1969, tepatnya tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan itu sudah diproyeksikan untuk komersialisasikan. Nah, peluncuran pesawat pembuka jalan menuju komersialisasi bulan direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2003 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Nah, selanjutnya kita akan bahas deskripsi percepatan waktu penemuan dan paten perdagangan. Jadi di sini tuh ada 6. Jadi yang pertama itu ada objek penemuan, fotografi, tahun penemuan 1727, tahun paten 1839, jarak waktunya 112. Kemudian ada telepon pada tahun penemuannya 1820, tahun patennya 1876, jarak waktu 56. Kemudian ada radio tahun penemuannya 1887, tahun patennya 1902, jarak waktu 15. Kemudian ada televisi. Tahun penemuannya itu 1923, tahun patennya 1934, jarak waktunya itu 11. Kemudian ada bom atom, jadi 1939, tahun patennya 1945, jarak waktu 6. Kemudian yang terakhir ada transistor. Jadi tahun penemuannya itu 1947, kemudian tahun patennya itu 1950, jarak waktunya 3. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tentang ilmu kemajuan zaman kontemporer. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.